Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa, kalau ada tampilan seperti ini, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk hari ini, tanggal 12 April 2022 pukul 10.42 malam ya. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama itu dari Muhammad Ridwan ya. Tanya Mas, mesinku Lakoni 120. Dari beberapa tutor yang saya lihat, modif TIG on off otomatisnya lewat sensor suhu. Ada jalur lain yang lebih baik nggak Mas, agar OC nggak nyala pas berhenti ngelas ya? Oke, Muhammad Ridwan ini beberapa waktu yang lalu bertanya tentang memodifikasi mesin lastik ya. Jadi kami sudah panjang lebar bahas ini. Jadi beliau ingin mencoba mesin las beliau Lakoni Falcon 120. Iya, di sini tidak tertulis Lakoni Falcon, tapi saya menangkapnya Lakoni Falcon ya, yang warna biru. Oke teman-teman, di situ ada gambar saya lampirkan. Di gambar itu ada lingkaran warna merah ya. Yang di situ ada soket yang kalau pada mesin las itu tidak ada ya teman-teman. Tapi sebenarnya pada PWM mesin las Lakoni 120 itu bisa dipasang ya. Fungsinya setahu saya itu untuk mode TIG. Jadi mesin las tersebut bisa kita rubah menjadi mesin lastik ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat ya mesin las Lakoni Falcon mau 160 gitu yang menggunakan PWM seperti gambar tadi yang dibuat menjadi TIG. Sampai saat ini saya belum pernah lihat ya. Mungkin teman-teman ada yang punya atau yang ada yang pernah lihat, mungkin bisa saling berbagi di kolom komen. Tapi analisa saya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibuat kalau mesin lasnya menggunakan Lakoni Falcon 120. Bagaimana dengan mesin las lain yang berpenguat MOSFET? Di gambar ini teman-teman, itu bisa kita gunakan jalur pin 18 ya. Jalur pin 18 ini kalau dalam rangkaian itu ada rangkaian khusus lagi yang bisa kita gunakan untuk mode TIG ya, untuk ngelas argon. Jadi saat torch ditekan, mesin akan aktif. Jadi saat kalau torch tidak ditekan, mesin tidak aktif, tapi dia istilahnya seperti standby aja gitu. Jadi saat torch ditekan, tegangan keluar dan tegangan high voltage-nya itu langsung tersisipi dalam api las ya. Jadi seperti ada percikan api. Sekali lagi saya sudah jelaskan panjang lebar kepada Muhammad Ridwan di kolom komentar. Jadi ini hanya sekedar info aja teman-teman, bagaimana mode TIG itu bisa kita terapkan, kita gunakan pada mesin las yang umum ya, yang tidak dibuat dari pabrik, tidak dibuat seperti TIG. Semoga bermanfaat. Pertanyaan berikutnya dari Irwan Syah ya. Mas, mohon bimbingannya. Punya saya ada
mesin las Rhino 120 ampere. Tadinya IGBT short, setelah diganti alhamdulillah hidup mesinnya. Pas diukur tegangan output ada 70 volt, tapi itu di posisi ampere paling kecil. Pas diputar sedikit potensio ampernya, tegangan yang 70 volt tadi malah hilang. Terus kedua lampu merah di modul PWM menyala, tapi lampu OC tidak menyala, Mas. Mohon bantuan dan sarannya. Oke. Mesin las Rhino 120 IGBT rusak ya, terus diganti IGBT. Saat dinyalakan mesin normal, tapi beberapa saat setelah itu tiba-tiba tegangan outputnya tidak ada. Kipas masih berputar ya teman-teman, kipas masih berputar, relay masih aktif, mesin tidak mati, tapi tegangan outputnya tadinya ada, tiba-tiba tidak ada. Di bagian PWM itu ada lampu ini ya, lampu LED 2 buah berdekatan. Kami sering sebut istilahnya lampu seri ya. Jika lampu 2 LED itu menyala, berarti masalah ada pada IC. Kalau saya tidak salah ini menggunakan IC LM358 ya. Tapi untuk Rhino 120 juga ada menggunakan papan PWM MOSFET untuk menghidupkan IGBT ya. Saya kasih gambarnya. Kalau gambar di sini lampu merah LED warna merah 2 buah itu menyala, berarti IC di atas itu yang kecil, yang kaki 8 pin, IC CA3140 itu biasanya rusak teman-teman ya. Jadi intinya kalau lampu seri itu menyala dua-duanya, berarti IC 8 kakinya, 8 pin kakinya itu diganti aja, insya Allah akan normal kembali ya. Tapi kawan-kawan jika masih bingung, saya lampirkan video di atas linknya. Nah di situ saya jelaskan ya bagaimana langkah memperbaiki mesin las yang 2 lampu serinya menyala ya. Karena jika 2 lampu seri itu menyala dekat PWM, itu output akan 0 volt. Ya, semoga bermanfaat. Pertanyaan berikutnya dari Akmal FA ya. Mau tanya Mas, kalau kompresor yang saya kalau panas suka mendengung, kenapa ya? Tapi kalau dingin normal. Ya, ini pertanyaan beliau di video saya servis kompresor Multipro 1 HP. Kalau saya menganalisa seperti ini teman-teman. Kompresor itu dinamonya dililit dengan menggunakan kawat berbahan aluminium. Ya. Bawaan dari sananya ya. Sedangkan alangkah lebih bagus gulungannya itu menggunakan kawat tembaga. Oke, kita tidak bahas kenapa itu dibuat aluminium, kenapa dibuat tembaga. Jika kita punya dinamo yang berbahan lilitan aluminium, kesulitannya akan seperti yang dialami oleh teman kita ini teman-teman. Jadi saat mesin digunakan lama dan cenderung panas, tingkat memuai akan tinggi ya. Dan kita tahu kawat aluminium itu tidak bisa disolder. Jadi kalau kita mau menyambung kawat aluminium dengan kabel tembaga berbahan tembaga, itu tidak bisa disambung langsung dengan timah, nggak akan nyambung ya. Jadi dalam videonya yang ini
Nah, di situ saya berikan trik bagaimana menyambung 2 kawat aluminium atau 3 kawat aluminium dengan kabel yang berbahan tembaga. Tekniknya ada di sana. Kenapa saat dia panas itu mendengung? Itu begini kasusnya teman-teman. Seperti yang saya bilang, kawat aluminium itu tidak bisa disolder. Jadi dari pabrik itu menggabungkan kawat aluminium itu dengan kawat tembaga itu harus dipres. Umumnya dia dikunci dengan plat terus dipres. Ya, dipres. Tidak disolder. Nah, saat plat yang menjepit ini semakin lama dipakai semakin panas. Umumnya yang sering saya alami itu akan timbul panas, ya, panas, kemudian pelatnya memuai, terus hubungan antara kabel-kabel di dalam plat itu melonggar teman-teman. Nah, ini yang sering membuat tingkat panas menjadi lebih tinggi. Bahkan di lilitan kawat itu sambungannya itu sampai menghitam ya. Kawatnya tidak terbakar, tapi sambungannya itu sudah tingkat panasnya lebih tinggi dari kawatnya sendiri gitu. Jadi ada yang gulungan yang sambungannya seperti gambar ini menghitam ya sambungannya itu. Itu kawan-kawan bisa periksa, bisa buka hati-hati. Itu kan ada tali pengikatnya, dilepaskan satu persatu, hati-hati. Nah, nanti dicek sambungannya, dibuka selongsongnya, dilihat. Kalau biasanya kalau kasus seperti ini dia lapuk teman-teman, dia akan kita buka langsung putus tek. Nah, tapi saat putus jangan panik ya. Di video itu saya jelaskan kalau kabelnya putus itu ya dikerok dulu, kawat aluminiumnya dikerok, terus kita sambung dengan teknik yang sudah kita sampaikan. Umumnya seperti itu karena gulungan dinamonya menggunakan lilitan berbahan aluminium. Tapi kalau lilitan berbahan tembaga itu nggak akan terjadi seperti itu teman-teman. Tembaga itu kawat yang bagus untuk diterapkan, untuk diaplikasikan dalam dinamo ya. Karena dia bisa disolder langsung. Kemudian tingkat panasnya memang tidak setinggi ini ya, bahan aluminium. Tapi kalau dia kawatnya tembaga itu bahan tembaga ini lebih sempurna melewatkan arus daripada aluminium ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian. Kita bisa berbagi di kolom komen, kita bisa bahas di sana. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya saja di sana, insya Allah akan saya jawab ya. Dan terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk menonton tutorial sederhana ini, video tanya jawab mesin las inverter edisi ke-8 ya. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.